Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kornia Angelina Putri dari kelas praktikum analisis multivariat 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Principal Component Analysis atau sering disebut juga dengan analisis komponen utama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian, yang kedua contoh kasus, yang ketiga cara manual, dan yang keempat penggunaan software R. Yang pertama untuk pengertian, komponen utama adalah kombinasi linear dari boba yang diamati. Informasi yang terkandung merupakan gabungan dari semua boba dengan boba tertentu. Kombinasi yang terpilih memiliki ragam paling besar yang memuat informasi terbanyak. Komponen utama bersifat ortogonal, tidak berkorelasi, dan informasi tidak bertumpang tindih. Lalu, untuk prinsip dari PCA ini yaitu mengurangi atau mereduksi dimensi data tanpa mengabaikan variabel yang terlibat. Untuk tujuannya sendiri, untuk menyederhanakan proses komputasi dan mempermudah interpretasi hasil. Lalu untuk kegunaan dari PCA yang pertama, membentuk variabel komposit. Yang kedua, transformasi pada variabel yang saling berkorelasi sehingga dapat membentuk variabel komposit yang saling bebas. Untuk yang ketiga, pengelompokan objek berdasarkan ciri atau sifat yang terkandung di dalam variabel komposit. Lalu untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkah cara manual, yang pertama, pembakuan variabel X menjadi Z atau standarisasi data. Untuk yang kedua, menghitung matriks kovarian. Dan yang ketiga, menentukan nilai dan vektor eigen dari matriks kovarian. Untuk contoh kasusnya, yaitu Departemen Marketing PT Bewisang ingin mengetahui bagaimana pengaruh above the line atau ATL, Point of Sales Material atau POSM, dan below the line atau BTL terhadap market share atau pasang pasar salah satu produk yang dihasilkan. Data yang digunakan adalah data pengeluaran yang dikeluarkan dari perusahaan dari tahun 2002 sampai dengan 2013 dalam satuan USD MM. Jadi ini untuk datanya bisa dilihat pada layar. Terdapat 12 tahun pengamatan. Lalu untuk cara manual, yaitu yang pertama dengan standarisasi data. Pembakuan variabel X menjadi Z dengan bantuan Excel, di mana untuk rumusnya ada Zn sama dengan Xn min Xn bar per stdef. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Awalnya, pertama-tama kita akan menghitung rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing variabel X. Untuk variabel X1 dengan rata-rata 4,416, untuk variabel X2 3,5, untuk X3 3,416. Lalu untuk simpangan baku variabel X1 yaitu 1,083, X21 dan X3 0,668. Nah, di sini kita langsung menghitung pembakuan dengan bantuan Excel. Dihasilkan Z1, Z2, dan Z3 seperti pada gambar, pada layar. Pembakuan ini digunakan untuk menyamaratakan satuan tiap variabel. Jadi, jika tiap variabel X memiliki satuan yang berbeda, maka kita harus melakukan standarisasi data atau pembakuan. Lalu untuk yang kedua, menghitung matriks kovarian. Menghitung matriks kovarian digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dari kumpulan masukan. Masukan di sini mungkin data yang kita dapatkan dari contoh kasus, yaitu ada 12 amatan dan 3 variabel. Jadi kayak variabel X1, X2, dan X3. Untuk rumusnya sendiri ada Cov ZI, ZJ sama dengan sigma ZIK min ZI kali ZJK min ZJ per N min 1. Di mana I ini terdapat
I dan J terdapat tiga variabel. Jadi I sama J-nya 3 dengan N-nya 12. Lalu kita dapatkan ini dengan bantuan software R, kita dapatkan output seperti pada layar. Z111, Z12 min 0,2097, Z1,3 min 0,1359, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan matriks korelasi tanpa melakukan standarisasi data, karena matriks korelasi sudah mengatasi perbedaan satuan pada variabel. Lalu yang ketiga, menentukan nilai dan vektor eigen. Menghitung nilai dan vektor eigen matriks kovarian digunakan untuk mengidentifikasi komponen utama, di mana vektor eigen merupakan koefisien dari masing-masing variabel yang digunakan untuk membentuk komponen utama. Sedangkan nilai eigen mengabarkan seberapa besar varians yang dapat ditangkap oleh komponen utama. Lalu kita dapatkan dengan cara manual, kita mendapatkan nilai COV. Lalu kita menghitung determinan lambda L min Z dan disama dengankan 0. Kita mendapatkan nilai eigen lambda 1 yaitu 1,7517, lambda 2 1,0691, lambda 3 0,1791. Dan kita mendapatkan vektor eigen X1 seperti pada layar, X2 dan X3. Lalu untuk penggunaan software R, yang pertama kita harus mengimpor data dengan read CSV dengan sintaks berikut, atau juga kita bisa menggunakan file Excel dengan cara yang pertama kita harus memanggil library-nya readXL, baru kita masukkan fungsi readXL. Lalu kita menghitung standarisasi dengan scale dari data yang kita impor tadi. Lalu kita menghitung varchov dengan fungsi cov dari data yang sudah distandarisasi. Lalu kita menghitung nilai eigen dengan eigen S dari data varchov. Lalu kita mendapatkan S eigen dollar value. Lalu kita membentuk komponen utama menggunakan screen grab. Lalu kita menghitung kumulatif eigen. Yang pertama kita harus menghitung ini EG per sum dari eigen value. Lalu kita menghitung kumulatif dengan sintaks COMSUM S underscore egg dollar value kali 100 per sum S underscore egg dollar value. Lalu kita bisa mendapatkan eigenvektor. Lalu kita bisa menggunakan fungsi bawaan dari R dengan cara PRCOM ini. Jadi kita tidak perlu menghitung standarisasi, varchov, eigen, dan lain-lain. Jadi cukup menggunakan PRCOM. Jadi ini untuk outputnya. Ini adalah datanya. Ini adalah standarisasinya. Terdapat 12 karena memang kita melakukan karena sampel kita berukuran 12. Lalu ini terdapat 12 observasi dari 3 variabel. Terus ini nilai matriks kovariannya kita dapatkan segini seperti pada layar. Dan nilai eigen kita mendapatkan ini. Ini untuk X1, X2, dan ini X3. Ini vektor dari eigen. Lalu ini output dari fungsi R. Bawaan dari R.
kita dapatkan standar deviasi, lalu kita bisa melihat summary dari COM, yaitu kita bisa mendapatkan standar deviasi, proporsi of variance, dan cumulative proportion. Untuk square graph-nya akan saya jelaskan slide selanjutnya, yaitu ini. Untuk sumbu X ada eigenvalue number dan sumbu Y eigenvalue size, di mana penentuan banyaknya komponen utama berdasarkan posisi titik kurva ketika mulai melandai. Pada gambar square graph di atas, pada posisi 2.2 kurva mulai melandai. Melandai di sini maksudnya tidak curam. Lalu ini tabel output dari R yang sudah saya ringkas untuk menjadi tabel, di mana banyaknya komponen utama yang dapat diambil sebanyak 2 komponen, yaitu PC1 dan PC2 karena nilai eigenvalue-nya lebih dari 1. Nah, untuk PC1 1,7517 dan PC2 1,691. Tetapi hanya PC2 yang dapat menjelaskan 94,3% keragaman data. Jadi kita harus melihat nilai eigen dahulu yang lebih dari 1, lalu kita melihat dari cumulative proportion-nya. Karena PC2 besar, yaitu sebesar 94,03%, maka dipilih komponen PC2 sebagai komponen utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.